Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS ya. Jadi di sini kita menggunakan metode two stage approach. Jadi two stage approach itu kita membuat dua model. Itu dari model seperti ini ya. Dari model seperti ini, second order ke second order two stage. Second order two stage itu nanti hasilnya seperti ini. Jadi untuk dimensi ini ya. Nah, dimensi ini untuk kualitas pelayanan ini kan ada dimensinya, ada 5. Itu masing-masing dimensinya nanti dibentuk menjadi variabel konstruk seperti ini ya. Nah, itu namanya variabel two stage approach. Kenapa dilakukan seperti ini? Karena ini sesuai dengan model penelitiannya ya, seperti ini. Jadi di model penelitian itu untuk dimensinya ini tidak diujikan ke dalam hipotesis. Jadi yang diujikan hipotesis ini hanya yang ini ya. Nah, ini variabel second order, kualitas pelayanan, kepuasan pasien, dan kesetiaan pasien, seperti itu. Oke, untuk caranya seperti ini ya. Jadi nanti yang digunakan itu adalah ini data dan hasil Smart PLS ya, ini. Nah, ini data edit ST1. Nah, ST1 di sini maksudnya adalah stage 1 ya, stage 1 untuk model yang awal, yang ini ya, model penuh. Kemudian data untuk stage 2. Nah, ini stage 2 itu nanti yang digunakan untuk pengujian model kedua ya. Nah, ini model stage 2 seperti ini. Oke, caranya seperti ini. Nah, untuk data ini ada 180 responden. Nah, kita rubah dulu ini formatnya ke dalam CSV. Caranya seperti ini ya. Ini kita copy mulai dari sini ya, dari nomor sampai ke sini. Nah, ini sampai ke bawah seluruhnya. Nah, seperti ini kita copy. Kemudian kita buat file baru. Nah, seperti ini kita bisa paste ya di sini. Ya, ini paste value. Nah, lalu kita save ya. Jadi file, save as, browse. Nah, ini kita bisa save untuk nama bebas ya. Kita tulis saja di sini sebagai CSV stage 1. Nah, kemudian untuk save as type, nah ini yang terpenting ya. Jadi save as type-nya kita di sini pilih ini CSV UTF 8. UTF ya, CSV UTF 8. Nah, ini lalu kita save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file ini ya. Nah, PLS yang stage 1. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat data CSV-nya. Kemudian setelah CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project, lalu kita beri nama. Kita tulis saja di sini sebagai contoh. Contoh ini ya, metode two stage. Nah, seperti itu two stage PLS create. Nah, setelah seperti ini, lalu kita masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi. Caranya ini ya, import data file, kita klik. Nah, kita pilih ini. Kita pilih yang CSV stage 1. Nah, ini ya. CSV Smart PLS stage 1, open. Lalu kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS, dan ini juga merupakan hasil output analisis univariate deskriptif. Nah, yang ini ya, deskriptif ini itu diambil dari sini. Nah, caranya tinggal kita ini aja. Nah, ini copy to Excel. Nah, klik. Lalu kita bisa paste ya di sini. Nah, seperti ini, lalu dirapikan. Nah, kemudian untuk keterangan ini sebenarnya hanya tambahan saja ya. Bisa digunakan atau bisa tidak digunakan. Nah, untuk cara mencarinya di sini ada rumusnya ya. Kalau kita klik, nah ini ada rumusnya. Nah, rumus ini bersumber dari sini. Nah, dari sini. Seperti itu ya untuk keterangannya ini. Jadi kalau misalkan mau digunakan ya tinggal ditaruh ya, kalau tidak nanti tinggal dihapus saja seperti itu. Oke. Nah, ini kita bisa back ya. Lalu create model. Create model type, kita pilih PLSM. Nah, untuk model name, karena ini ada dua model ya, kita tulis di sini PLS
state 1 save. Nah, kemudian kita masukkan data ini ya, indikator ini ke lembar kerja sesuai dengan variabelnya per kelompok. Nah, contoh ini ya, tan 1 sampai tan 4. Nah, kita blok seperti ini lalu kita tarik enter, kemudian ini rel. Jadi kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Nah, seperti ini ya. Lalu kita beri nama. Tuh, seperti ini aja supaya cepat. Ini kita copy, double klik, yang oranye ini ya, double klik. Nah, paste seperti ini, apply. Nah, ini untuk pemberian nama ini sebenarnya opsional saja ya, bisa menggunakan singkatannya atau bisa diganti, itu sama saja. Tapi biasanya kalau saya itu diganti sesuai dengan apa yang ada di hipotesisnya. Nah, setelah seperti ini kita susun ya sesuai dengan model yang diajukan, seperti ini sebagai model dasarnya. Nah, untuk variabel second order, karena ini gabungan ya, gabungan dari 5 variabel first order. Nah, kita tarik seperti ini, kita blok dulu ya seluruhnya, kemudian kita tarik enter. Nah, kita beri nama. Ini adalah second order kualitas pelayanan. Nah, itu kenapa nanti hasilnya masih ada yang merah ya, seperti ini ya, karena mau bagaimana lagi. Jadi yang first order ini digabungkan menjadi satu ya, otomatis di sini ada ya, konstruksinya di sini ada, kemudian di sini ada. Nah, itu sudah pasti hasilnya akan merah ya, ibaratnya itu seperti satu kesatuan dipecah menjadi berapapun ya, pasti satu dengan lainnya akan ada kemiripan. Nah, itu ya, nah merah ini tandanya itu ada kemiripan seperti itu. Jadi ini tidak mungkin kalau hasilnya itu tidak merah ya, paling ada beberapa lah seperti ini yang tidak merah. Nah, karena ini tidak kita tampilkan ya, kita bisa hide, klik kanan ini ya, hide indikator. Nah, lalu kita susun ya. Nah, ini sesuai dengan hipotesisnya. Nah, kita tarik garis. Nah, seperti ini ya, dari kualitas pelayanan ke first ordernya. Nah, kemudian kita tarik garis dari kualitas pelayanan ke kepuasan, dari kepuasan ke kesetiaan, kemudian dari kualitas pelayanan ke kesetiaan. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini, save. Ini bisa dirapikan ya, bisa dirapikan atau mau disusun ulang bebas. Yang penting garisnya ini tidak ada yang terhalangi. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, yang pertama kita lakukan menguji ya, menguji PLS algorithm. Jadi PLS algorithm itu kita menguji
nilai validitas dan reliabilitasnya dari model yang pertama, dari model ini ya, model yang pertama ini. Itu caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah nilai dari loading faktornya. Nah, loading faktor ini yang kita fokuskan adalah pada yang first ordernya. Jadi untuk yang second order ini bisa kita abaikan ya, karena ini hasilnya sudah pasti merah. Nah, kita lihat di sini di outer loading. Nah, seperti ini ya. Jadi dari mana kita tahu bahwa loading ini first order atau second order? Nah, ini dilihat dari matriksnya seperti ini ya. Tapi sebelum itu, untuk hasil Smart PLS ini bisa kita save. Ada dua cara nge-save-nya, yaitu kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau kita bisa save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, kalau di dalam caranya ini ya, tinggal klik save. Lalu kita pilih ganti namanya, karena ini adalah stage 1 ya. Kita tulis sesuai dengan tahapannya, PLS algorithm stage 1. Nah, seperti ini, lalu klik create. Nah, ini sudah tersave ya di dalam aplikasi Smart PLS. Lalu kalau misalkan ingin kita save di luar dari aplikasi Smart PLS, tinggal klik ini ya, Excel, lalu export. Nah, ini bisa kita save sesuai dengan tahapannya. Contoh di sini PLS algorithm stage 1. Nah, seperti ini ya, lalu kita save. Nah, kalau saya biasanya dikelompokkan sesuai dengan foldernya ya, seperti ini. Nah, outputnya nanti hasilnya seperti ini. Bentuknya itu adalah Excel ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Tinggal kita klik save saja, nanti outputnya berbentuk Excel. Seperti itu caranya, dan ini berlaku untuk ke semua pengujian ya. Cara mengesave-nya sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari mana kita tahu konstruk ini masuknya ke first order atau second order? Nah, dilihat dari matriksnya. Contoh ini ya, ASR1, tambah besar dulu. Nah, ASR1 ke assurance. Nah, ini dia ke first ordernya ya, ke first order atau ke variabelnya dia sendiri. Nah, ini merupakan konstruk dari sini, konstruk dari first order ya, loading faktornya ini yang di sini, yang first order. Nah, kemudian yang di bawahnya ini ya, yang di bawahnya ini ASR1 ke kualitas pelayanan. Nah, ini dia ke second ordernya. Nah, ini ya merah ya. Nah, kemudian ASR2 ya, assurance-nya kosong, dan ini ada nilai di sini di kualitas pelayanan. Nah, ini adalah nilai dari second ordernya. ASR2 yang di bawahnya ini ke assurance ada ke assurance ya, itu ada nilainya. Nah, jadi nanti masuk ke dalam ini ya, ke dalam nah ini ke dalam first order, dan seperti itu seterusnya ya. Nanti tinggal dikelompokkan kemudian dipisahkan seperti itu. Dan cara mengcopy ini ke Excel itu mudah ya, tinggal ini klik copy to Excel, lalu kita buka Excel seperti ini, sama seperti tadi sebenarnya, paste. Nah, kemudian dikelompokkan ya, mana yang first mana yang second, kemudian nanti bisa diinterpretasi. Nah, kalau saya interpretasinya biasanya seperti ini ya, dikelompokkan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat dari nilai loadingnya ya. Kalau dari pengujian yang sudah dilakukan, itu untuk nilai loading semuanya sudah di atas 0,7 ya untuk yang first order. Untuk yang second order tentu ada beberapa, ada yang merah dan ada juga yang tidak merah seperti itu. Nah, kemudian untuk AVE, jadi AVE ini menguji validitas dari variabel laten. Nah, yang biru ini ya yang laten. Kalau yang loading, yang ini menguji validitas variabel konstruk yang kuning. AVE untuk menguji variabel yang biru ya, validitas variabel yang biru. Nah, kita lihat dari sini, dari nilai construct reliability and validity. Nah, ini ya nilai AVE. Jadi AVE ini harus di atas 0,5 ya. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,5 untuk yang first ordernya. Jadi tidak ada masalah ya. Nah, untuk yang second order, kualitas pelayanan ini bisa diabaikan. Nah, kemudian untuk reliabilitas ya, reliabilitas kita lihat dari nilai kerombak alpha. Nah, nilai ini harus di atas
0,7 ya. Nah ini seluruhnya sudah di atas 0,7, maka dapat dikatakan reliable. Jadi sampai tahap ini bisa kita ketahui ya bahwa seluruh variabelnya itu valid dan reliable. Jadi bisa kita gunakan untuk stage berikutnya. Nah untuk stage berikutnya ya, untuk yang stage 2 kita membutuhkan ini ya, kita membutuhkan data ini, data sheet 2. Nah ini, nah data ini kita peroleh caranya seperti ini ya teman-teman, caranya seperti ini. Jadi ini kan ada ini ya, create data file. Nah seperti ini, create data file, kemudian kita pilih yang digunakan saja. Nah ini tidak digunakan, ini tidak digunakan. Nah kita klik ini ya, nah kita klik yang digunakan, yang first ordernya saja. Jadi untuk yang second order itu tidak. Nah ini tidak ya, kepuasan pasien tidak digunakan, kesetiaan pasien tidak digunakan, kualitas pelayanan tidak digunakan. Jadi 1 2 3 4 5. Nah jadi itu kita mengubah ini ya, mengubah, nah ini variabel ini ya, variabel dimensi ini menjadi konstruk dari variabel kualitas pelayanan. Caranya seperti ini. Nah kita pilih ini ya, nah, kita pilih ini. Nah ini yang ada di sini kita pilih. Selain yang ada di dimensi kualitas pelayanan itu bisa dilepas centangnya karena tidak digunakan. Nah ini sudah seperti ini. Lalu kita klik create. Nah ini data created artinya sudah terbentuk ya. Nah, ini kita bisa back. Nah nanti akan muncul dataset baru di sini di Smart PLS nya. Nah yang ini ya. Nah ini harus kita rapikan dulu. Caranya ini ya, export to Excel. Nah di sini kita bisa save di mana saja ya, bebas. Tulis saja di sini untuk raw data 2. Nah save ya, save. Lalu kita buka. Nah ini ya, raw data 2 kita buka. Kita cek. Nah ini datanya ada, cuma kalau kita buka di Excel langsung ya seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Jadi saling bertumpuk. Nah caranya supaya tidak bertumpuk seperti ini. Nah di data ini, di sini ya, di data yang kita kumpulkan ya, data keseluruhan ini, kita buat set baru. Nah seperti ini, set baru. Lalu ini ya, insert. Kita masukkan ini, kita klik data. Lalu ini ya, from text CSV. Nah kita klik, kita masukkan ini raw data 2. Nah import. Nah kita pilih ini ya, load. Nah akan seperti ini. Nah ini kita rapikan saja ya supaya sama. Nah seperti ini. Nah untuk LV score ini kita bisa hilangkan supaya rapi, atau kita bisa langsung copy dari sini ya, seperti itu, atau kita hilangkan saja, replace. Nah seperti ini. Oke, nah ini akan menjadi variable construct dari sini ya, dari tangibility. Nah seperti ini. Kemudian untuk ini yang lainnya, nah ini masih sama ya. Nah ini kita lihat ya, nah ini masih sama. Nah kita masih gunakan data yang ini ya. Kita rapikan. Nah seperti ini ya. Nah nanti ini dibuat CSV ya, dibuat CSV ya, caranya sama yang di copy ini. Nah ini kita copy, kita buat CSV nya sama seperti tadi yang saya lakukan di awal. Nah lalu nanti dibuat file CSV tersendiri. Nah seperti ini ya, nanti jadinya CSV yang stage 2. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya jadinya. Cara yang membuatnya sama seperti tadi. Nah setelah data kedua itu terbentuk, kita kembali ke sini ya.
Nah, kita kembali ke sini, kita klik yang biru ini, klik kanan, lalu ini ya, import data file. Nah, ini kita masukkan yang sudah kita buat tadi. Nah, CSV yang stage 2 ya, CSV SmartPLS stage 2, open, lalu klik import. Nah, ini datanya sudah masuk ya ke dalam aplikasi SmartPLS. Ini kita bisa back. Nah, kemudian kita buat model lagi. Nah, klik kanan. Nah, ini new PLSM model. Lalu untuk model tab sama ya, PLSM. Nah, model name-nya kita buat di sini PLS stage 2. Save. Nah, kita pilih ini ya datanya ya. Nah, kita pilih ini untuk memory dataset. Nah, ini kita pilih di sini yang CSV SmartPLS stage 2. Nah, seperti ini. Klik save. Lalu kita tarik ya, sama seperti tadi kita buat variabelnya. Nah, seperti ini. Lalu kita susun ya hipotesisnya. Kita beri nama, bukan tangibility ya, ini namanya adalah kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan. Nah, seperti ini kita klik save, lalu kita analisis sama seperti tadi PLS algorithm. Kita save. Ini PLS algorithm stage 2. Nah, ini bisa kita interpretasikan ya. Jadi yang pertama kita lihat sama seperti tadi, yaitu loadingnya. Nah, ini outer loading. Nah, outer loading ini harus di atas 0,7. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,7 ya, dapat dikatakan valid untuk konstruknya. Kemudian untuk latennya kita lihat validitasnya di nilai AVE. Nah, di sini ya, construct reliability validity. Nah, untuk AVE ini sama seperti tadi, harus di atas 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,5, maka untuk model yang stage 2 ini datanya sudah valid dan reliable. Nah, ini ya, yang reliable-nya dari Kerbau Alpha. Nah, ini. Nah, kemudian untuk discriminant validity kita cukup menggunakan metode HTMT ya, karena kita di sini menggunakan SmartPLS 4, jadi cukup menggunakan HTMT saja. Jadi sudah tidak menggunakan nilai cross loading maupun nilai dari Fortran Locker, karena itu digunakan di PLS yang sebelumnya, di PLS 3. Nah, kita menggunakan PLS 4, jadi hanya ini saja. Nah, HTMT ini nilainya harus di bawah 0,9. Nah, ini ya, discriminant validity. Kita gunakan yang list supaya lebih mudah ya tampilannya. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9. Jadi ini tidak ada masalah ya pada diskriminannya. Nah, kemudian untuk intermodel kita juga menghitung nilai dari kode fit index. Nah, sebenarnya ini hanya tambahan saja ya untuk menghitung keakurasian dari model atau kelayakan dari modelnya. Jadi ini dihitung di sini ya, di ini sheet ini PLS algorithm stage 2. Nah, ini akan ada penghitungan GOF test. Nah, di sini ada rumusnya ya, nanti bisa diikuti. Nah, seperti ini ya rumusnya. Nah, ini ada rumusnya. Nah, ini nanti dilihat ya nilai GOF-nya ini masuk dalam kategori apa. Nah, di sini masuknya ke dalam kategori medium. Nah, medium artinya ini masih layak untuk digunakan ya. Nah, kalau misalkan sudah di bawah 0,25 atau di bawah 0,1, nah itu masuknya tidak layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Nah, ini masih oke ya, masih masuk. Nah, ini juga uji tambahan ya, bisa digunakan atau bisa tidak. Nah, kemudian untuk collinearity assessment kita menggunakan nilai VIF. Nah, VIF kita peroleh dari sini, yang digunakan adalah inner model list. Ini.
Jadi VIF ini nilainya harus di bawah 5. Nah ini seluruhnya sudah di bawah 5 ya, maka dapat dikatakan ini tidak terjadi masalah multikolonaritas. Untuk selanjutnya adalah pengujian R-square. Nah ini ya R-square. R-square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, R-square itu nilainya ini ya, yang ada di lingkaran biru ini. Jadi contoh seperti ini. Nah, kesetiaan pasien nilainya 0,222. Nah, artinya adalah kualitas pelayanan dan kepuasan pasien itu mempengaruhi kesetiaan pasien sebesar 22,2%, dan sisanya di luar dari model penelitian ini. Artinya adalah variabel yang mempengaruhi kesetiaan pasien itu kan sebenarnya banyak sekali ya. Kalau misalkan kita mau diteliti semua itu kan tidak mungkin. Jadi dua variabel ini mempengaruhi sebesar 22%. Nah, kemudian untuk kepuasan pasien itu dipengaruhi ya di sini oleh kualitas pelayanan sebesar 19,2% dan sisanya oleh variabel lainnya, seperti itu. Jadi sama ya. Jadi untuk kepuasan ini banyak faktor ya yang mempengaruhinya. Nah, kualitas salah satunya mempengaruhi sebesar 19,2. Jadi seperti itu ya. Nah, nilai R di sini bisa menunjukkan besar atau kecil. Nah, ini tidak masalah ya, karena seperti tadi membacanya. Jadi bukannya kecil itu terus nilainya buruk, bukan. Artinya masih banyak kemungkinan variabel lain yang bisa dimasukkan ke dalam model. Seperti itu. Nah, untuk pengujian predictive relevance nanti kita lakukan. Kita ke sini dulu ya, ke effect size atau F-square. Nah, untuk F-square kita gunakan yang list. Nah, nilai ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen tapi secara individu. Nah, ini secara petnya ya, secara garisnya. Contoh seperti ini, untuk kepuasan pasien terhadap kesetiaan pasien itu memiliki F-square sebesar 0,045. Nah, ini masuk ke dalam kategori kecil ya, karena nilainya ini lebih kecil dari 0,15. Nah, ini pengaruhnya kecil. Nah, kalau untuk kualitas pelayanan ke kepuasan nilainya 0,238 masuk dalam kategori sedang. Nah, dari nilai F ini dapat kita ketahui ya, untuk kepuasan pasien itu terbesar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, seperti itu. Jadi kualitas pelayanan ini memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan pasien. Nah, untuk pengujian predictive relevance caranya seperti ini. Calculate, kemudian kita pilih menu ini ya, blindfolding, lalu start calculation. Nah, kita gunakan nilai ini ya, cross chromatic validated redundancy. Nah, ini. Jadi ini kebetulan nilainya sama ya untuk kepuasan dan kesetiaan. Nah, ini masuk ke dalam kategori kecil ya dari sini untuk kriterianya. Nah, di sini untuk I kuadrat artinya adalah ini ya. Kecil di sini artinya sebenarnya untuk predictive relevance ini kita menguji apakah ketika dilakukan penelitian ulang akan memperoleh nilai R-square yang sama atau tidak, mendekati atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini karena nilai Q-square-nya kecil, jadi ketika penelitian ini dilakukan di daerah lain ya, menggunakan responden yang berbeda dengan jumlah responden yang sama, maka hasil yang diperoleh kemungkinan besar akan berbeda dari apa yang sudah diperoleh di sini, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada uji hipotesis. Nah, hipotesis ini menggunakan metode bootstrapping ya, calculate, bootstrapping, lalu start calculation. Nah, ini. Nah, untuk pengaruh langsung, ini ya pengaruh langsung kita gunakan path koefisien. Nah, ini path koefisien. Nah, di sini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai dari ini ya, nilai dari original sample dan nilai dari p-value. Nah, original sample ini ya, ini itu menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Kemudian p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, bisa kita lihat seluruhnya positif ya, karena tidak ada tanda negatif. Nah, kemudian untuk p-value semuanya
signifikan ya, karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini dapat diketahui bahwa seluruh hipotesis pengaruh langsung itu positif signifikan, sehingga seluruh hipotesisnya itu diterima. Nah, ini ada penjelasannya di sini ya. Nah, kemudian untuk hipotesis yang pengaruh mediasi atau tidak langsung, kita peroleh dari sini specific indirect effect. Nah, ini sama ya, kita menguji apakah kepuasan pasien ini memediasi pengaruh kualitas terhadap kesetiaan. Nah, kita lihat nilainya ya, jadi memediasi positif signifikan ya. Jadi kepuasan ini mampu memediasi pengaruh kualitas terhadap kesetiaan pasien ya, secara positif dan signifikan. Seperti itu untuk analisisnya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.